Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang penalaran numerik, persiapan tes akademik TNI dan Polri. Ya, kita langsung aja ke soalnya. Nomor 1, ya. Diketahui M sama dengan A pangkat 3, B pangkat 5 dibagi C pangkat 4. Sedangkan N-nya sama dengan min A pangkat 5 dibagi B pangkat 4, C pangkat 5. Dan pernyataan berikut. Ya, jadi ada 4 pernyataan. Jika A lebih besar 0, B lebih kecil 0, dan C lebih kecil 0, pernyataan yang benar adalah. Nah, oke, kita langsung aja eksekusi. M-nya itu, saya tulis ulang M-nya adalah A pangkat 3, B pangkat 5 dibagi C pangkat 4. Nah, A-nya lebih dari 0 yang artinya A-nya bernilai positif. Nah, berarti positif pangkat 3. Selanjutnya B. B-nya kurang dari 0 artinya B-nya bernilai negatif. Ya, jadi negatif pangkat 5. Dibagi C-nya kurang dari 0 berarti dia bernilai negatif. Ya, oke. Yuk, positif pangkat 3 hasilnya pasti positif. Negatif pangkat 5 hasilnya negatif. Ya, negatif pangkat bilangan ganjil hasilnya pasti negatif. Selanjutnya negatif pangkat genap, bilangan genap pasti hasilnya positif. Ya, positif kali negatif hasilnya negatif. Ya, terus negatif bagi positif hasilnya negatif. Nah, berarti M-nya itu merupakan bilangan negatif. Sehingga pernyataan satu adalah pernyataan yang benar. Oke. Sekarang kita lihat N-nya. N-nya ini adalah minus A pangkat 5 dibagi B pangkat 4, C pangkat 5. Ya, kita ganti A-nya. A-nya tadi positif karena lebih dari 0. Ya, dibagi B-nya tadi negatif ya, karena kurang dari 0. Min pangkat 4. Terus C-nya negatif, berarti ini negatif pangkat 5. Gitu. Nah, ini jadinya negatif kali positif. Ya, positif pangkat 5 hasilnya positif. Negatif pangkat 4 jadinya positif. Pangkat genap ya, jadi positif. Kalau negatif pangkat ganjil, dia tetap negatif. Negatif kali positif, negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, sehingga jadinya positif ya. Oke, negatif bagi negatif, hasilnya positif. Nah, berarti nilai N negatif itu adalah pernyataan yang salah. Ini salah ya. Nah, sekarang kita lihat M kali N. M kali N. Nah, tadi sudah kita tentukan M-nya negatif, sedangkan N-nya adalah positif. Ya, negatif kali positif hasilnya negatif. Maka pernyataan nomor 3 ini adalah pernyataan yang salah. Yang ini sekarang M per N. M-nya tadi negatif. Ya, M-nya tadi positif. Ya, negatif bagi positif hasilnya negatif. Ya, jadi M per N nilainya negatif adalah pernyataan yang benar. Nah, jadi yang benar adalah 1 dan 4. 1 dan 4 adanya di pilihan yang C. Baik, demikian soal yang ini penyelesaiannya. Sekarang kita lihat yang kedua. Pada tanah seluas 1 hektar akan dibangun tidak lebih dari 125 unit rumah dengan tipe rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Tipe rumah sederhana memerlukan tanah 100 meter persegi dan tipe rumah sangat sederhana membutuhkan 75 meter persegi. Jika dibangun rumah tipe RS sebanyak X unit dan tipe RS sebanyak Y unit,
model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah, ya, oke. Tadi X-nya menyatakan jumlah apa? Ya, jumlah rumah sederhana. Sedangkan Y menyatakan jumlah rumah sangat sederhana. Nah, di sini dikatakan bahwa rumah yang dibangun tidak lebih dari 125. Nah, artinya apa? X ditambah Y-nya lebih kecil sama dengan 125. Nah, berarti itu pertidaksamaan yang pertama. Tandanya lebih kecil. Nah, ini tandanya lebih besar, berarti ini salah. Ini tandanya lebih kecil, berarti benar. Ini lebih besar, salah. Lebih besar, berarti salah. Nah, ini lebih kecil, berarti benar. Jadi kemungkinannya adalah B atau E. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. Rumah sederhana memerlukan tanah 101 ya. Satu rumah sederhana perlu tanah seluas segitu ya. Kalau rumah sederhananya dibuat sebanyak X, maka lahan yang dibutuhkan adalah 100 kali X gitu. Nah, ntar kita tambahkan dengan, ya, lahan rumah sederhana yaitu 75 dikali dengan banyaknya rumah yang dibangun. Jadi 75 Y. Nah, harus lebih kecil sama dengan 1 hektar. Nah, 1 hektar itu sama dengan berapa? 10.000 meter persegi. Nah, berarti ini lebih kecil sama dengan 10.000 meter persegi. Ya, semuanya kita bagi dengan 25. Ini bagi 25 dapatlah 4X. Bagi 25 dapatlah 3Y. Bagi 25 dapat 400. Nah, tandanya harus lebih kecil atau sama dengan. Jadi tanah yang harus dipakai untuk membangun rumah harus lebih kecil dari yang tersedia. Nah, kita lihat mana di antara B dan C. 4X tambah 3Y lebih kecil dari 400. Nah, ini benar ya. Kalau ini salahnya di mana? Ini salahnya. 3X 4Y. Harusnya 4X 3Y. Nah, berarti yang ini keliru, salah. Nah, dengan demikian jawabannya adalah yang B. Nah, terus ini kenapa bisa begini? Ya, mungkin adik-adik ada pertanyaan. Ya, ingat tadi bahwa X dan Y itu menyatakan jumlah rumah. Jadi nilainya harus merupakan bilangan cacah. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak boleh negatif. Nah, jadi X-nya harus lebih dari 0, Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Begitu. Oke, kita lihat soal berikutnya. Tarif awal pemesanan jasa taksi adalah 6.000. Selanjutnya tarif taksi untuk 1 kilometer pertama adalah 8.000. Dan untuk setiap 1 kilometer berikutnya adalah 4.000. Jika seorang penumpang membayar ongkos taksi 42.000, jarak tempuh taksi tersebut adalah, ya, pertama duitnya itu yang dia bayar 42.000. Nah, ini kalau kita kurangi dengan 6.000, ongkos awalnya itu 6.000, jasa pemesanan, maka ini jadinya 36.000. Nah, 36.000 ini terdiri dari apa? Terdiri dari biaya tarif taksi untuk 1 kilometer pertama. Iya, nah ini 1 kilometer yang pertama. Jadi ini dikurangi 8.000. Iya, sehingga jadinya 28.000. Nah, ini sisa duit ini dipakai untuk kilometer berikutnya. Kilometer berikutnya membutuhkan dana 4.000 per kilometer. Nah, berarti kalau ada dana 28.000, maka berapa kilo jarak tempuhnya? Ya, tinggal dibagi aja. Nah, berarti 7, ya kan? Iya, berarti ini dapat apa? Menempuh 7 ya. Untuk 7 kilo, ini untuk 1 kilo. Berarti 1 kilometer tambah 7 kilometer. Sehingga totalnya adalah 8 kilometer. Nah, jadi jawabannya yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Ya,
Tangga suatu panggung terdiri atas 10 anak tangga. Tinggi anak tangga pertama 2 cm, 20 cm, dan tinggi anak tangga terakhir 1,82 meter. Jadi ya selisih tinggi antar anak tangga sama. Ya, oke. Ini ya ada tangga begitu ya. Tangganya terdiri dari 10 anak tangga pertama segini, anak tangga terakhir segini. Selisih tinggi antar anak tangga sama. Nah, ini berarti apa? Barisan aritmetika gitu ya. Dengan suku pertama, A-nya adalah berapa? 20 cm, sedangkan N-nya sama dengan 10. Ya, banyaknya suku 10 dan suku terakhirnya adalah berarti UN atau U10 sama dengan 1,82 meter. Dijadikan centimeter, 1,82 centimeter. Di sini yang ditanya tinggi anak tangga ke-6. Berarti yang ditanya U6 sama dengan berapa? Nah, baik, kita masuk ke rumus UN. Rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Ya, U10 berarti A-nya tadi berapa? 20 ya. Oke, 10 kurang 1. Ya, 10 kurang 1. Saya tulis saja 10 kurang 1 kali B. B-nya kita nggak tahu ya. Ya, ini dia merupakan deret aritmetika dari kalimat ini ya. Tadi saya lupa menjelaskan ya. Selisih tinggi antar anak tangga selalu sama gitu ya. Itu menyatakan dia barisan aritmetika. Ya, oke. Nah, ini U10-nya tadi segini. 182. Nah, ini pindahkan ke situ. 9B sama dengan 182 dikurang 20. Ya, 9B sama dengan 162. Sehingga B-nya sama dengan 162 dibagi 9. Oke, dapatnya 18 cm. Nah, terus kita cari U6. Ingat UN-nya sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi suku ke-6, ya masukkan A-nya, suku awalnya 20. N-nya kita masukkan 6. 6 kurang 1, B-nya adalah 18. Ya, 20 ditambah 5 kali 18. Ya, 20 ditambah 5 kali 18. Nah, adik-adik tinggal kaliin biasa aja. 0 simpan 4 ya. Ini kali ini 5 jadi 9. 90 ya. Nah, maka ini jadinya 110. Jawabannya adalah yang B. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan diagram batang yang menyajikan data penjualan perlengkapan komputer selama 4 bulan di toko Excel Key.com berikut. Nah, ini banyak penjualan. Ya, banyak penjualan ya. Ini bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini yang paling kiri ini mouse ya. Terus berikutnya modem, terus kipas ya, terus kabel data. Ini kabel data ya. Ini juga sama ya. Jadi yang pertama mouse dan yang terakhir kabel data. Dari data tersebut terlihat penjualan modem mengalami peningkatan dari bulan Januari sampai bulan April. Nah, modemnya yang mana? Modemnya berarti yang ini, kedua berarti ya. Yang ini, ya, iya modemnya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, berapa perkiraan penjualan modem pada bulan Mei? Ya, pada bulan Januari kira-kira berapa? Ya, kira-kira 100 ya. Ini 100 kira-kira dia. Pada bulan Februari tengah-tengah, ya berarti tengah-tengah antara 100 dan 150, yaitu 125. Ya. Nah, selanjutnya pada bulan Maret dia tepat di 150. Oke, terus di bulan April dia berapa nih? Tengah-tengah ya. Nah, berarti di sini.
175. Nah, baik, ini polanya tambah 25, ini juga tambah 25, ini polanya tambah 25. Nah, maka berikutnya kita tambahkan 25, jadinya 200. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat soal berikutnya. Rata-rata ulangan matematika 20 siswa adalah 78. Nah, jadi ada 20 siswa dengan rata-rata sama dengan 78. Jika nilai 8 siswa tidak diperhitungkan, nah ini ada 8 siswa yang 20 ini diantaranya ada 8 orang. 8 siswa tidak diperhitungkan, maka rata-rata nilai ulangan matematika naik 2 gitu ya. Nah, berarti kalau 8 dihilangkan, sekarang total siswa ada berapa? Ada 12 gitu ya. Jadi 20 kurang 8. Dengan rata-rata katanya naik 2 poin ya. Naik 2 poin. Tadinya 78, naik 2 poin jadi 80. Rata-rata nilai ulangan matematika 8 anak tersebut. Jadi yang ditanya ini ya. Ya, ini merupakan rata-rata gabungan ya. Ini katakanlah XA, ini katakanlah XB gitu ya. Ini kita sebut aja NA, banyaknya anak gitu ya, banyaknya siswa di kelompok A, ini NB, banyaknya siswa di kelompok B. Nah, rata-rata gabungan kita hitung berdasarkan jumlah nilai ya. Jumlah nilai. Ya, jumlah nilai gabungan semuanya adalah 20 orang dikali dengan 78. Ya, terdiri dari jumlah nilai yang 8 orang ini. Nilai 8 orang ini rata-ratanya belum diketahui XA ya. Rata-rata kali banyaknya siswa. Ditambah dengan, nah ini banyaknya siswa 12, rata-ratanya 80. Jadi jumlah nilainya adalah 12 kali 80 gitu. Nah selanjutnya supaya perhitungannya mudah, uh, kita boleh bagi dengan 4. Ya, kita bagi dengan 4 atau kali 2 juga nggak begitu susah ya. Oke. Atau dibagi 2 semuanya. Boleh juga. Ini kita bagi 2. Bagi 2 dapat berapa? 10 kali 78 ya. Oke, ini ya dibagi 2. Ini dibagi 2 jadi 4XA. Nah, ini kita bagi 2 jadi 6. 6 kali 80. Nah, ini jadinya 780 sama dengan 4XA ya, ditambah 480. Pindah ke situ, 780 dikurang 480 sama dengan 4XA. Ya, berarti kita kurangi dapatlah nilai 300 sama dengan 4XA. Nah, berarti XA-nya ada tinggal hitung yaitu 300 dibagi 4. Sama-sama dibagi 2, 150 per 2. Ya, jadinya 75. Dengan demikian jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke. Anton mempunyai 2 topi, 5 kemeja, dan 3 celana panjang. Jika Anton ingin memadukan topi, kemeja, celana panjang miliknya, banyak pilihan ada berapa? Ya, di situ dikatakan topinya ada sebanyak 2 topi yang berbeda. Lalu ada kemeja, ada sebanyak 5. Dan celana panjang ada sebanyak 3 ya. Ini akan dipasangkan. Asumsi dia makainya 1 ya, 1 topi, 1 kemeja dan 1 celana. Maka banyaknya pasangan yang bisa dibentuk adalah dikali aja pakai diagram kotak begini. Ini topi, kemeja, celana. Ya, banyak cara memilih topi ada 2. Banyak cara memilih kemeja ada 5. Banyak cara memilih celana ada sebanyak 3. Ya. Oke, tinggal dikalikan aja. 2 kali 5 kali 3. Maka jawabannya 30. Jadi jawabannya yang D.
Kita lihat soal berikutnya. Ya, persentase bagian yang diarsir terhadap persegi adalah, nah yang diarsir itu berapa bagiannya dari persegi. Nah, kita gunakan cara kreatif ya. Mencari luas yang ini memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu kita pakai cara kreatif. Iya. Nah, ini saya potong ya. Nah, setelah saya potong, saya angkat. Saya taruh di sini. Ya. Oke. Ya, yang merah ini ya. Dengan yang ini sama aja dia ya. Sama aja. Nah, begitu ini diangkat gitu ya, taruh di sini, maka terbentuklah suatu segitiga gitu ya. Nah, ini begitu dia. Set. Nah, saya kasih tanda hitam supaya kelihatan. Oke. Ya. Nah, sedangkan yang ini udah menghilang dia ya. Nah, di warna putih saya kasih warna putih. Nah, karena sudah dipindahkan. Ya, berarti bentuknya sekarang segitiga. Ya, oke. Nah, itu dia. Nah, ini kita pakai trik perpanjang, perpanjang. Ya, nah ternyata luas segitiga yang ini sama aja dengan seperempatnya dari persegi, gitu ya. Sehingga luas segitiga, persentase bagian yang diarsir terhadap persegi ya. Jadi luas segitiga per luas persegi itu sama aja dengan 1/4 begitu ya. Jadi luas segitiganya ini dianggap 1, sedangkan luas perseginya ada 4 ya. Ada 4 buah segitiga yang identik. 1, 2, 3, 4 ya. Maka luas segitiga berbanding luas persegi 1/4. Nah, ini berapa persen? Nah, kita kalikan aja dengan 100%. Ya, jadinya 25%. Ya, jawabannya yang A. Oke, kita lihat soal berikutnya. Hmm. Grafik di bawah ini eh, memberikan informasi tentang ekspor dari Zedia, sebuah negara yang menggunakan satuan mata uang Z. Ekspor tahunan total dari Zedia dalam jutaan Z tahun 96 sampai 2000 ya. Ini tahun 96 sampai tahun 2000 gitu ya. Ini nilai ekspornya ada di sebelah kirinya ya. Ini satuannya Z ya. Z mata uangnya Z ya. Ini ekspor tahunan. Ekspornya ini berarti contoh ya. Di sini ekspornya 42,6 Z gitu ya. Zedia. Nah, ini apa nih? Sebaran ekspor dari Zedia di tahun 2000. Nah, ini dia ya. Nah, yang tahun 2000 ini diagram yang ini. Nah, kalau dirinci maka muncullah diagram lingkaran begini gitu ya. Jadi yang 42,6 Z ini terdiri dari kain katun 25%, wol 5%, tembakau 7%, jus buah 9%, dan seterusnya. Nah, yang ditanya sekarang berapa harga jus buah yang diekspor dari Zedia di tahun 2000? Ya, oke. Nah, jus buahnya, kita lihat bagian yang ini, itu persentasenya 9%. 9% dikalikan dengan total. Ya, totalnya berapa? 42,8. Nah, ini boleh kita tulis 9/100 dikali 42,6 ya. Sorry, bukan 0,8 ya. 0,6. 0,6. Nah, ini boleh ditulis 9 dikali 0,426. Ya, oke, silakan adik-adik hitung. Nah, coba hitung 0,426 ya dikali 9. Ya, kita boleh menggunakan perkiraan ya. Perkiraan misalnya adik-adik pakai 4,3 deh di sini ya. 9 dikali 0,43. Nah, lalu 43 dikalikan 9. Iya, 7 simpan 2. Ini kali ini 36 berarti 38. Nah, sehingga jadinya 3,87. Ya, seharusnya
Lebih kecil sedikit ya, 3,87. Nah, kita lihat jawaban yang paling mendekati adalah yang ini. Ya, 3,8. Lebih pasnya. Tadi kan kita melakukan pembulatan ke atas. Sehingga nilainya ini lebih besar dari seharusnya. Ya, baik demikian pembahasan untuk penalaran numerik pada hari ini. Semoga adik-adik ada inspirasi sehingga adik-adik lebih lancar mengerjakan soal pada tes yang sebenarnya. Ya, saya doakan semoga adik-adik sukses dan mendapatkan nilai terbaik. Ya, adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya kepada teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.